إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن هذا اليوم من يوم آخر رمضان هذه السنة فلا بد علينا أن نتوب إلى الله ونستغفره مثل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat baik kita duduk setiap hari Jumat untuk sama-sama menasihati diri masing-masing agar selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepadanya, melaksanakan sunnah nabinya, dan dalam situ insyaallah keberuntungan akan kita raih. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan tema bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari akhir ini, hal yang paling utama untuk kita laksanakan, terutama di malam-malam akhir Ramadan, adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Persis dan sejalan dengan nasihat Rasul kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, in ra'aitu lailatul qadri madza fa'altu? Kalau saya menyaksikan Lailatul Qadar, apa yang saya kerjakan? Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rasul menjawab, bacalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nasihat baginda Nabi kepada Aisyah, termasuk juga kepada kita semua, bahwa di malam-malam akhir amalan yang difokuskan, yang dianjurkan adalah bertaubat kepada Allah. Salah satu hikmah kenapa tidak dianjurkan yang lain, padahal juga ada amal-amal yang bisa dikerjakan. Karena di hari-hari malam ini, apalagi tinggal beberapa hari ini, salah satu amalan yang utama adalah menghidupkan malam. Salah satu amalan yang utama adalah mengencangkan ikat pinggang, yakni benar-benar bersungguh-sungguh untuk beribadah. Salah satu amalan yang utama adalah i'tikaf. Salah satu amalan utama adalah membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam. Dan di antara yang paling utama itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di belakang anjuran Nabi ini adalah, pertama, sebagaimana fadilah yang disodor-sodorkan dalam rangka Ramadan itu adalah ampunan Allah. Sejak awal Ramadan itu fadilah utamanya adalah ampunan Allah. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan qiyamul lail juga fadilahnya ampunan Allah. Man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, oleh karena itu, karena ini hari-hari terakhir, dan bisa jadi
kita belum dapat ampunan Allah. Bisa jadi karena qiyamul lailnya tidak baik atau saumnya kurang berkualitas. Maka kita song-song ampunan itu dengan langsung beramal yang fadilahnya kepada ampunan Allah dan penghapusan dosa. Itu adalah taubah. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, secara umum Ramadan disebut Ramadan karena memang diharapkan ada pengampunan dosa. Ramadhanu yusamma bi Ramadan li'annaha tarmududz dzunub. Disebut Ramadan karena diharapkan membakar dosa. Oleh karena itu, amalia yang paling cocok apalagi di ujung Ramadan adalah amal yang dapat pengampunan dosa, namanya taubat kepada Allah. Dan terakhir, Quran menyebutkan bahwa outcome atau harapan dari Ramadan adalah lahirnya sifat takwa dari para shaimin dan shaimat. Dan tidak mungkin takwa diraih sementara hati masih terluka. Karena setiap dosa atau belum adanya pengampunan, maka hati itu gelap. Ada titik hitam sampai gelap gulita karena saking banyaknya dosa. Tidak mungkin takwa sementara dosanya masih banyak. Tidak mungkin bertakwa padahal ampunan belum mendapatkan. Maka ia harus segera menyongsong ampunan Allah agar bersih hatinya, kembali putih dan jernih dan bersih dan lembut. Maka amalan yang paling cocok adalah taubat kepada Allah. Jadi waktu malam itikaf itu, kalau kita susun di malam-malam itikaf itu, kalau kita susun amalannya adalah pertama qiyamul lail. Setelah itu taubat. Kalau masih ada waktu, gunakan yang lain, tilawah atau yang lain. Kalau tidak ada waktu karena memang saking lamanya qiyamul lail, maka taubatnya dimasukkan ke dalam qiyamul lail. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, taubatlah kepada Allah, saya bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Bacaannya apa? Kalau mengutip Imam Bukhari rahmatullahi alaih yang menyebutkan sayyidul istighfari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhiril hadits. Itu adalah penghulunya istighfar. Jadi kita bisa menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atimma mastata'tu dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan riwayat Ibnu Umar sebagaimana disampaikan oleh Imam Baghawi hadis sahih, inni la uqsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Saya menghitung untuk Nabi sedangkan ia membaca kalimat rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi kira-kira kalimat taubatnya itu atau kalimat taubat yang lain silahkan. Yang paling gampang rabbi firli juga boleh. Apa hikmah dan arti penting taubat di ujung Ramadan? Apa yang akan kita dapatkan? Dan apa alasannya? Yang pertama, sesungguhnya setiap kita pastilah punya dosa. Bahkan dosa kita pasti banyak. Para ulama mengatakan orang mukmin akan terhantui dosanya yang banyak meskipun amalnya banyak. Sementara orang munafik menganggap ringan dosanya dan merasa sedikit dosanya, padahal amalnya sedikit. Kalau kita mukmin, pastilah kita akan terhantui banyaknya dosa dan kesalahan kepada Allah. Karena Allah pula yang mengatakan tentang kondisi kita itu. Karena Ia yang menciptakan dan tahu kondisi kita. Allah menyebutkan di hadits qudsi, innakum, di hadits qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa an aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian hai Bani Adam selalu berbuat salah siang dan malam hari, dan saya mengampuni semua dosa. Mintalah ampun kepadaku, saya akan ampun. Jadi kita memang faktanya tukhti'una bil-laili wan-nahar, berbuat salah siang dan malam hari. Apalagi kita memang hidup di masa akhir.
15 abad dari zaman Nabi. Sebagian ulama mutaakhirin merasa pada posisi yang sangat yakin kita ini ada di fitnatud duhaima, di mana kebenaran sama kebatilan itu bercampur-campur, yang nanti berakhir dengan terkelompoknya muslim menjadi dua kelompok besar, mukmin yang tidak ada nifaknya, nggak ada munafiknya, dan orang munafik yang tidak ada imannya sama sekali. Jadi situasi kita bukan situasi seperti situasi salafus saleh yang banyak kebajikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga adalah hamba Allah yang ketika berbuat baik pun banyak kekurangannya. Kalaupun kita sholat, kalau kita teliti, pastilah ketemu kekurangannya. Entah kurang khusyuknya, entah kurang tata caranya, entah kurang baik wudunya, entah kurang bersih bersucinya, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu begini, maka hampir-hampir orang tidak berani berharap mendapatkan surga, saking kurangnya amal. Kata Rasul, "Lau ya'lamul mu'minu minal uqubah ma tamya bi jannatihi ahad." Kalau orang itu tahu, lau ya'lamun nas, seandainya orang itu tahu betapa beratnya adab Allah, tak satu pun orang berani berharap dapat surga. Meskipun di sana lau ya'lamul kafiru min rahmatihi ma qanata min jannati ahad. Seandainya orang kafir tahu betapa luasnya rahmat Allah, dia pun tidak putus asa untuk berharap dapat surga. Dan kabar baiknya, orang mendapatkan limpahan kelak di akhirat, kemuliaan di jannah Allah itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faktanya amal kita itu banyak kekurangannya. Dan terakhir, kalau dibanding dengan apa yang harus kita kerjakan yang merupakan hak Allah atas kita, tentulah sedikit sekali apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita baru mengerjakan taat, setaat-taatnya orang taat, pastilah taat hanya 63 tahun kurang atau lebih. Padahal yang diberikan oleh Allah kepada kita kelak tidak ada batas waktunya. Itu pun kalau taat. Tapi tahu tidak taat 63 tahun. Taatnya sedikit. Sholat paling 10 menit, sedekah paling 3.000. Sisa belanja. Kita bukan salafus saleh yang sedekahnya dari pokok harta, yang belanjanya sisa dari sedekahnya. Kita sedekahnya sisa dari belanjanya. Udah kenyang, udah sisa, udah nggak kepake, baru disedekahin. Itulah nasib kita orang zaman akhir. Jadi sangat sedikit amal. Dan ternyata kalau kita tes orang-orang saleh, perasaan itu hadir. Sedikit sekali amalnya, banyak sekali dosanya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Imam Syafi'i orang yang lahir di tanah suci, karena lahir di Baitul Maqdis di Palestina. Dia besar di tanah suci karena remajanya dari kecil pindah ke Mekah. Setelah itu dewasa di tanah suci karena dewasanya di Madinah. Ia keluarga suci karena ia keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Muttalibi. Darah suci, lahir tanah suci, besar tanah suci, dewasa di tanah suci. Tapi dia mengatakan, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya mencintai orang saleh dan saya tidak termasuk mereka. Ia yang mulia itu, yang hampir-hampir sejarah hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Hanya dosa sekali yang ia laporkan kepada gurunya, melihat betisnya wanita. Itu saja mengatakan, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya tidak termasuk orang saleh, tapi saya mencintai orang saleh. Kalau orang-orang mulia itu betapa takutnya kepada Allah, dihantui banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, sedikitnya amalnya. Bagaimana dengan kita yang hidup di masa abad 15 setelah Rasul, di zaman fitnah, bisa jadi fitnah tuhaimah, jauh dari baginda Nabi, ilmunya sedikit, maka tidak ada jalan kecuali
merangsek mendekat kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Itulah alasan yang sangat kokoh, hikmah yang kita dapat, gimana di akhir-akhir Ramadan Rasul menyarankan kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Dan insya Allah kalau taubat kita diterima oleh Allah, seperti kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka kita keluar Ramadan, di samping ada saum, ada qiyamul lail, ada amal-amal yang lain termasuk sedekah, ada amalan pemungkas di ujung Ramadan yang namanya taubat. Maka kita berharap keluar dari Ramadan seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu. Ya keluar dari dosa seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pesan utamanya, ayo kita gunakan sisa akhir Ramadan ini yang tinggal 2 atau 3 hari ini, terutama di malam-malam nanti, untuk fokus taubat kepada Allah. Dan kalau bertaubat berarti harus menghadirkan syarat rukun taubat, menyesali, berhenti, tidak mengulangi. Dan kalau terkait dengan pihak lain, Bani Adam, berarti harus minta halal. Minta halalnya tidak harus nunggu yaumil aid. Minta halalnya justru di malam-malam itikaf seperti ini, agar kita keluar dari Ramadan benar-benar suci seperti bayi keluar dari rahim ibunya. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bil 'alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fattaqullaha ibadallah wa kunu muttaqina mukhlisina muti'in awwabina ta'ibina lillahi subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha wa la bishikri tamratin la'allakum tuflihun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نصلي ونسلم على نبينا محمد فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير زكاها. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر الدعاء إلى دينك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم واحد صفوفهم وقوي شوكتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا فتاح يا منان يا رزاق يا كريم يا رحمن يا رحيم، افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك وافتح لنا أبواب كرمك وافتح لنا أبواب جودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى، نسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن نسألك بهذه الأسماء اللهم أن تغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.